Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran ilmu pengetahuan alam, masih bersama Ibu Nur Hayati. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan anak-anak absen terlebih dahulu di Google Classroom-nya untuk pertemuan yang ketiga, sambil dipersiapkan alat tulisnya, dirangkum hal-hal yang penting. Baik, pada pertemuan ketiga kali ini kita sudah memasuki bab kedua, yaitu ekosistem. Jadi pada bab 2 ini kalian harus menguasai kompetensi dasar 3.7, menganalisis interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Sedangkan 4.7-nya menyajikan hasil pengamatan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Baik, langsung saja kita mulai di bab kedua. Pada bagian pertama, yaitu pengertian ekosistem. Apa sih itu ekosistem? Jadi ekosistem itu merupakan kesatuan lingkungan hidup tempat berlangsungnya hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi kalau kalian perhatikan gambar di bawahnya itu, di sini ada interaksi makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Karena memang ekosistem itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kemudian yang berikutnya, segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup dapat berupa benda hidup atau biotik. Yang berupa benda hidup itu ya termasuk kita manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian juga terdiri dari benda tidak hidup atau abiotik, misalnya udara, air, tanah, suhu, kelembapan, dan lain sebagainya. Nah, bisa ya dipahami sampai sini. Kemudian ada ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yaitu ekologi. Jadi ekologi ini ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik. Kemudian yang pertama atau yang nomor 1 ada satuan penyusun makhluk hidup. Jadi dalam satu ekosistem itu tidak bisa berdiri sendiri, artinya membutuhkan interaksi satu dengan yang lain. Nah, satuan penyusun ekosistemnya yang A ada individu. Apa sih itu individu? Individu itu makhluk hidup tunggal di dalam ekosistem. Karena tunggal berarti dia hanya ada satu. Contohnya seekor kambing, seorang manusia, sebatang pohon mangga. Jadi kalau misalnya tuh di dalam suatu tempat hanya dijumpai satu ekor atau satu buah tumbuhan, berarti itu adalah individu. Kemudian yang B ada populasi. Populasi itu kumpulan beberapa individu sejenis yang menetap pada satu tempat dan waktu tertentu. Contohnya semua ikan yang hidup di akuarium, populasi burung pipit, populasi kera ataupun populasi rumput teki. Jadi kalau populasi itu makhluk hidupnya sejenis itu berarti sama. Jadi dalam satu populasi itu hanya ada satu kumpulan makhluk hidup yang jenisnya sama. Kemudian populasi itu bisa mengalami perubahan akibat hal-hal berikut. Yang pertama ada emigrasi, yaitu perpindahan individu ke tempat lain. Karena berpindah maka mengakibatkan kepadatan populasi berkurang. Misalnya gini, misalnya di sini ada tempat 1 dengan tempat 2. Satu keluarga di tempat 1 ini pindah ke tempat kedua, berarti di tempat ke-1 ini
populasinya berkurang tuh ya. Yang kedua, imigrasi, yaitu perpindahan individu dari tempat lain mengakibatkan kepadatan populasi bertambah. Kalau di tempat kedua tadi kedatangan makhluk hidup atau individu dari tempat satu, maka tempat dua ini kepadatan populasinya bertambah. Yang ketiga ada kelahiran atau natalitas. Sudah pasti yang namanya kelahiran itu mengakibatkan kepadatan populasi bertambah. Misalnya saja gini, kalau sekarang kalian di rumahmu hanya ada ayah ibumu dan juga dirimu, kemudian nanti kalian punya adik misalnya, nah berarti kan anggota keluargamu itu bertambah akibat adanya kelahiran adikmu. Yang keempat, kematian atau mortalitas. Sudah pasti mengakibatkan kepadatan populasi berkurang. Itu ya faktor yang mempengaruhi kepadatan populasi. Ada 4 tadi itu, perubahan populasi, kepadatan populasi. Kemudian yang berikutnya ada komunitas. Ini masih satuan penyusun ekosistem, yaitu semua populasi yang menempati daerah tertentu. Misalnya komunitas padang rumput, komunitas hutan jati. Kemudian kalau pada komunitas itu biasanya ada habitat. Habitat itu tempat tinggal makhluk hidup. Contohnya di situ ada harimau hidupnya di hutan. Hutan merupakan habitat harimau. Ikan mas hidup di air tawar. Air tawar merupakan habitat ikan mas. Kemudian yang D, ada lingkungan. Segala sesuatu yang berada di sekeliling atau di luar makhluk hidup yang berpengaruh pada makhluk hidup tersebut. Lingkungan tadi ya dibedakan jadi lingkungan biotik dengan lingkungan abiotik. Kemudian yang B ada komponen ekosistem. Komponen ekosistem itu yang pertama ada produsen atau penghasil. Yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan. Kenapa tumbuhan? Karena tumbuhan itu mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis ini. Tuh, kenapa tumbuhan bisa berfotosintesis sedangkan hewan dan manusia tidak? Karena tumbuhan itu mempunyai klorofil atau zat hijau daun. Jadi kita itu manusia dan hewan bergantung pada produsen karena kita tidak bisa membuat makanannya sendiri itu ya. Dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan itu akan dihasilkan karbohidrat dan juga oksigen. Kemudian yang kedua ada konsumen pemakai. Golongan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri meliputi kita, manusia dan juga hewan. Kemudian kalau dilihat dari jenis makanannya, makhluk hidup atau konsumen itu dibedakan jadi 3 ya. Ada herbivora, karnivora dan omnivora. Itu sudah di SD. Kemudian dalam ekosistem konsumen dibedakan jadi beberapa tingkatan. Ada konsumen tingkat 1, yaitu kelompok hewan pemakan tumbuhan secara langsung atau herbivora. Kemudian yang kedua konsumen tingkat 2, yaitu kelompok konsumen yang tidak dapat memakan produsen secara langsung. Kalau dalam tingkatan konsumen tingkat 1, 2 itu biomasanya berarti konsumen tingkat 1 itu biomasanya lebih besar atau paling besar. Kemudian konsumen tingkat 2 itu biomasanya lebih kecil dari konsumen tingkat 1. Kemudian baru ke konsumen tingkat 3, berarti biomasanya lebih kecil dari konsumen tingkat 2 untuk konsumen tingkat 3. Yang termasuk konsumen tingkat 3 itu biasanya hewan yang memakan atau menghisap darah konsumen tingkat 2. Berarti bisa karnivora atau bahkan kalau omnivora belum ya, karena omnivora itu kan bisa tumbuhan, bisa juga hewan atau daging. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ada dekomposer atau pengurai, yaitu makhluk hidup yang menguraikan zat organik makhluk hidup yang telah mati. Contohnya atau yang berperan sebagai dekomposer itu ada bakteri dengan jamur.
campur. Bisa ya dipahami sampai sini. Kemudian macam-macam ekosistem. Ada ekosistem alami yang memang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Contohnya laut, hutan, sungai. Kemudian yang kedua, ada ekosistem buatan yang memang sengaja dibuat oleh manusia. Tujuannya banyak, untuk tempat wisata atau tempat rekreasi.